Sekolah yang mana? Ini yang harus lebih didalami. Satu, banyak keinginan yang kuat dari orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Cenderung tidak make sense program-program yang ditawarkan kalau hanya kemudian mengatasi persoalan ini bangun sekolah. Itu memang terkesan simpel. Tapi ternyata enggak akan terrealisasi. Puskesmas juga bergerak menjaga kesehatan hewan karena dampaknya hewan sehat ini otomatis juga manusia sehat. Alun kampungnya Jalan alun kampung. Gedung serbaguna yang bisa dipakai oleh warga bebas. Boleh dipakai sama warga. Nanti dikelola sama pemuda setempat. Main petak umpetnya, main cing bentengnya. Iya, ini kearifan lokal yang terus terang kita rindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kembali ke Kota Bogor dan sekarang sudah bersama dengan juru kampanye yang dari paslon 05 Kota Bogor, Dr. Rahendra dan Eka Maulana. Di saya ada Kang Felis Carter. Alhamdulillah, Kang Felis gimana? Alhamdulillah. Ini tiba-tiba jadi juru kampanye sekarang nih, Kang Felis ya. Gimana kesibukan sekarang? Udah mau dekat kan, udah seminggu lagi nih mau pencoblosan ya. Kayaknya kegiatan makin padat aja. Pencoblosan nggak nyampe seminggu kan. Ini besok udah masuk hari terakhir kampanye. Ya. Iya, kita kemarin sudah habis kampanye akbar juga gitu. Berarti dengan kegiatan udah injury time sekarang ya. Iya. Banyak kegiatan. Nah, Kang Felis, apa kelebihan program Dr. Rahendra dibanding paslon lain? Ya, kalau soal pendidikan, kalau untuk hal-hal yang normatif pada umumnya itu kurang lebih itu akan terus disuarakan sebenarnya sama siapapun ya, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, calon manapun. Kalau kaitannya peningkatan kualitas, SDM, kesejahteraan guru, itu saya kira umum dan hal itu juga udah pastilah kita perhatikan. Kan? Tapi kalau di Kota Bogor ini memang punya masalah yang cukup spesifik, itu soal pasca diterapkannya kebijakan zonasi kan, itu banyak yang tidak terserap. Ya kan, jadi kita ada data angka lulusan sama ketersediaan sekolah itu nggak ketemu ya. Nah, jadi singkat kata Bogor kurang sekolah gitu kan. Nah, tapi kurang sekolah yang mana? Ini yang harus lebih didalami. Satu, banyak keinginan yang kuat dari orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Ya. Nah, itu memang kurang. SD negeri di Kota Bogor tuh ratusan ya kalau nggak salah. SD ya. SMP-nya 20-an ya? SMP 20, mengkerucut terus. Gimana ceritanya nampung itu teman-teman? Iya, jadi terus mengkerucut kalau untuk yang negeri dari mulai bawah sampai ke atas gitu kan. Iya. Nah, akhirnya sekolah swasta jadi alternatif. Iya. Nah, cuman sekolah swasta juga ada kendalanya tersendiri. Satu, kalau yang memang murah banget itu dianggap fasilitasnya jelek, nggak sesuai, nggak memadai. Adapun yang bagus mahal banget. Nah, ini faktor ekonomi nanti penentunya. Sedikit saya coba membandingkan misalnya rata-rata dengan paslon lain, karena dibunyikan tuh ada bisa dilihat, bisa dibaca. Teman-teman bisa cek juga. Bisa cek juga bandingin di sosial media, di akun-akun Instagram mereka atau yang disampaikan pada saat debat-debat kemarin gitu kan. Rata-rata mau membangun sekolah. Jadi ini jumlah siswa banyak, nggak ketampung, bikin sekolah, gitu kan. Tapi itu make sense. Nah, ini yang berbeda. Kalau kita justru nggak menawarkan pembangunan sekolah dulu, kan. Kalau nanti mungkin dalam jangka menengah, jangka pendek itu diperlukan, mungkin why not. Tapi ini masalahnya kita ada necessary needs-nya itu memang tiap tahun kan lulusan terus ada. Setiap tahun. Yang masuk juga ada. Yang masuk selalu ada, yang lulus selalu ada. Nah, ini kan juga perlu penanganan yang jangka pendek. Harus ada quick win juga. Terus kemudian sampai nanti mempersiapkan itu. Nah, semua ketika berbicara soal masalah pembangunan sekolah baru, sebenarnya cukup melihat kepada peraturan. Peraturan tentang pendirian sekolah. Sama yang kedua, sejarah keberadaan sekolah di Kota Bogor. Ya, dua ini aja dianalisa. Terus juga tentang potensi-potensi sekolah swasta yang hari ini juga banyak tutup. Nah, jadi sampai per 2023 kemarin, 2023-2024 saya lupa. Pokoknya baru-baru ini itu tiap tahunnya itu puluhan sekolah tutup. Swasta.
sekolah swasta. Jadi kan sebenarnya ada yang nggak tersalurkan juga. Nah, sekolah swasta itu banyak yang tutup. Sebenarnya sekolah swasta ini kan larinya juga bisa ke dunia usaha. Karena kan artinya kan didirikan sama yayasan, ada industri di situ, ya kan, di dunia pendidikan yang sebenarnya juga kalau disetarakan secara fasilitas sama value-nya juga, kemudian kita punya goals yang sama. Kan sebenarnya bisa sama-sama punya output dari pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah itu ada keterputusan di situ saya kira. Nah masalah membangun sekolah baru ini saya pastikan memang itu tidak bisa dalam waktu dekat. Jadi kalau misalnya ada yang menjanjikan pembangunan sekolah, misalnya ada yang bilang 6 SMP, apa segala macam. Itu nggak mungkin. Bisa aja, tapi saya nggak tahu itu direalisasikannya kapan. Karena tadi dua variabel pertama ya, peraturan. Sama mungkin bisa dilihat bagaimana sekolah-sekolah itu berdiri. Sekolah-sekolah itu rata-rata menempati fasum dan fasos yang ada. Rata-rata makanya lokasinya itu adanya nggak jauh dari perumahan-perumahan. Atau bahkan di dalam perumahan. Itu boleh dicek. Birokrat-birokrat senior paham tuh soal itu. Ya kan? Nah, terus juga kemudian tadi, memang ternyata ada peraturan di Permen berapa ya? Nanti bisa dicek. Ya luas lahannya, kalau nggak salah SD itu 3.000-an meter, SMP itu 6.000 meter sekian, SMA itu berapa? Itu luasnya karena di situ harus ada faktor penunjangnya, ada faktor harus ada pendukungnya. Ya. Adalah aturan-aturannya, perizinan bangunan gedungnya, terus juga ada persyaratan lah intinya yang menurut saya itu nggak bisa dalam waktu cepat. Ya. Contoh aja kalau misalnya dari kerangka anggaran, proses pembangunan misalnya. Yang pertama berarti kan ketika dia membangun sekolah, dia harus pastikan dulu di mana lahannya. Ketika lahannya ketemu misalnya ada, itu tahun pertama tuh. Tahun kedua. Dianggarkan dulu. Ketika dianggarkan otomatis muncul perencanaan. Dari perencanaan ketiga tuh akhirnya jadi tahun ketiga perencanaan dan pembangunan. Nah ngebangun sekolah, apakah mungkin ini terrealisasi dalam waktu 1 tahun ngebangun sekolah dari nol? Berarti program paslon itu nggak bakal ini ya, nggak make sense ya dengan ini kan permasalahan butuh cepet nih, masalah pendidikan. Sedangkan program dia kan kalau dibaca tadi tentang peraturan atau sejarah itu kan butuh waktu. Makanya kesimpulan saya memang sementara ini cenderung tidak make sense program-program yang ditawarkan. Kalau hanya kemudian mengatasi persoalan ini bangun sekolah. Itu memang terkesan simpel. Tapi ternyata nggak akan terrealisasi gitu loh. Nah, justru malah itu yang saya pengen tahu sebenarnya bagi dia yang menjanjikan itu gimana formulanya ya. Setelah Anda terpilih kemudian langsung ada sekolahnya. Kan tidak. Itu jadi makanya kalau kami tidak menawarkan itu untuk solusi jangka pendek untuk kebutuhan yang sangat mendesak ini, tapi kami mensubsidi siswa untuk bisa bersekolah di sekolah swasta. Program Dr. Rayendra Samayana subsidi. Iya, subsidi sekolah swasta. Jadi tetap mereka tertampung nanti. Nah tadi karena kan gini, negeri kan free, ya kan orang pasti ngejar. Nah swasta ada biayanya, orang yang agak menghindari. Kita subsidi. Subsidi sehingga ringan. Nah ini konteksnya untuk masyarakat yang sifatnya umum ya. Nah tapi intinya formula utamanya nggak boleh ada yang putus sekolah, itu dulu clear. Pokoknya yang tidak mampu dibiayai ya. Pokoknya harus sekolah aja. Nggak ada istilahnya orang nggak mampu nggak sekolah, itu dulu satu dan tuntas dia harus sekolah, wajib di Bogor itu anak-anak tidak putus sekolah, wajib sekolah. Nah terus untuk solusi tadi masalah pengkerucutan karena ada kuantiti jumlah siswa lulusan yang nggak ketemu sama kuantiti jumlah sekolah. Dan ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang ternyata tutup. Sebenarnya ada yang nggak laku. Nah kita geser. Ini jadi market juga sekolah swasta. Dan orang tua murid nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir untuk menyekolahkan anak di sekolah swasta. Kalaupun itu mahal nanti disubsidi. Gitu. Jadi tetap semua sekolah keserap. Terus juga sektor swasta. Gak usah bangun sekolah nih. Gak usah bangun sekolah. Sementara ini nggak bangun sekolah dulu. Nanti sekolah swastanya nanti banyak yang tutup kalau bangun. Iya itu. Teman-teman bisa bandingin itu juga harus dipikirkan tuh. Makanya kan banyak aktivis-aktivis yayasan, guru-guru PGRI. Iya, itu betul. juga saya kira ini atensi juga terhadap mereka gitu kan. Bahwa ya ayo sama-sama kita bangun pendidikan di Kota Bogor. Kebagian kok semua siswa ini masih banyak. Gitu. Kang Felix,
ada nggak program-program yang unik lainnya yang nggak ada di paslon lain? Yang saya ketahui ya, Hmm. kayaknya di antaranya tuh kayak kita tuh punya misalnya Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. 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 Jadi ada pusat kesehatan hewan. Contoh gini lah, misalnya kan, ya kan Beneran ini belum ada nih. belum jarang. Kang Oke. Uta kan juga suka keliling ya, ke beberapa wilayah. Heeh. Nah kita mau bangun juga di tiap kecamatan. Tiap kecamatan puskes. Tiap kecamatan. Puskeswan tiap kecamatan. Oke. Kan sekarang banyak misalnya klinik-klinik kesehatan hewan tuh banyak. Sektor swastanya berkembang. Swasta banyak ya. Berkembang nggak masalah dan kita nggak mengganggu juga pasar itu saya Iya, kira karena nanti tinggal preferensi orang kan. Tapi Preferensi orang, sisanya yang negara punya itu ada. Nah itu Apa minim tuh. landasan pemikiran bikin puskeswan tuh apa sih? Iya. Lagi-lagi kita berangkat bahwa kita bicara konsep tentang Bogor glowing, Bogor yang bersinar, Bogor yang cerah. Itu Oke. untuk semua penghuninya. Oh. Nah, penghuni ini kalau kita lebih dalami lagi kan juga bukan sekedar manusia. Iya. Ada flora, ada fauna, ya kan hewan, tumbuhan. Itu penghuni di Kota Bogor. Kota Bogor ini harus bisa menjadi rumah bersama buat semuanya, keluarga bersama yang semuanya tuh sehat. Nah, jadi hewan juga harus punya hak kesehatan. Nah, ini selain bisa mengakomodir teman-teman para hobiis gitu ya, yang kemudian ketika hewannya sakit segala macam, oh ada nih yang negerinya, yang tentu pasti kan biasanya, iya, yang biasanya nggak terlalu mahal kalau negeri kan, bahkan mungkin bisa gratis ke depan. Dan juga sebenarnya ini juga berdampak tanpa kita sadari sebenarnya juga untuk kesehatan manusia juga. Sekarang berapa banyak wabah yang disebabkan oleh sama hewan, penyakit hewan. Kalau anjing itu kita kenal mungkin dengan rabies, terus kalau kucing itu ada toxoplasma, yang itu luar biasa tuh kalau sampai kena ke manusia. Iya, hampir sampai katanya sulit mengganggu imun tubuh apa segala macam kan. Rabies juga itu katanya bisa bahaya, hampir dipastikan mati gitu ya kalau kegigit. Nah, Puskeswan punya tugas itu, termasuk menjaga kesehatan hewan-hewan liar. Oh, hewan-hewan liar? Hewan-hewan liar. Berarti misalnya nih, saya jalan, ada kucing di jalan, budugan. Bawa ke Puskeswan? Bawa ke Puskeswan. Kadang kan orang cenderung nggak mau ambil tanggung jawab itu, karena bingung juga. Meskipun kan adalah beberapa orang yang sangat peduli terhadap hewan, kemudian punya komunitas dan dia melakukan itu. Dia nge-treat hewan-hewan liar, galang dana gitu kan, kemudian dibawa ke klinik gitu. Karena ini kita lindungi sama negara hadir juga untuk itu. Ya contoh misalnya orang naik mobil gitu ya nggak sengaja motor nabrak kucing, kakinya berdarah. Sebenarnya belum harus mati tuh kucing. Cuman kan kalau ambil tanggung jawab bawa ke pet shop, satu ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan itu lumayan. Ya kan, terus juga nanti kemudian harus bolak-balik. Ini kalau dibawa ke Puskeswan, government yang handle, hewan itu sehat keluar. Tadi ada indikasi misalnya di satu wilayah ada banyak hewan yang penyakitan atau apa. Puskeswan juga bergerak menjaga kesehatan hewan karena dampaknya hewan sehat ini otomatis juga manusia sehat. Dan dokter hewan banyak yang terserap. Bisa terserap. Jadi lulusan dokter hewan. Ada IPB kalau nggak salah ada fakultas kesehatan hewannya. Itu kan juga nanti bisa terakomodir juga di situ. Lapangan kerja lagi ternyata tanpa disadari. Kesehatan dan perekonomian dia. Kesehatan dan perekonomian jadi masuk juga. Situ ya. Padahal cuma sesederhana kita mikirin hal yang nggak banyak dipikirkan orang. Saya baru kepikiran nih teman-teman. Puskeswan fokus pada kesehatan, tapi concernnya terhadap faktor lain hewan yang mendukung kesehatan manusia ya. Iya. Hal-hal yang semacam itu akan menarik lah saya kira kalau Dr. Hendra sama Kang Eka ini terpilih jadi wali kota. Ada senyuman peradaban baru saya kira di Kota Bogor. Kang Felix, selain Puskeswan, ada lagi nggak program yang nggak ada di paslon lain yang dia unik banget? Dua kali ya, saya coba angkat dua hal dari 5 program utama kita, 23 program unggulan, sebenarnya banyak. 23 program? Iya. Cuman yang kita biasa kita tawarkan itu kan 5 kan, yang berobat gratis pakai KTP tadi, subsidi sekolah swasta, rumah perlindungan perempuan dan anak, sama pusat daur ulang di setiap kelurahan. Nah 5 ini juga ada penjabarannya dengan masalah-masalahnya masing-masing. Tapi kalau tadi pertanyaannya dari Kang Uta itu yang cukup menarik, unik, itu mungkin
shelter pengendara motor. Oke, Juga itu menarik. Shelter pengendara motor Ya, shelter di pengendara pinggir-pinggir motor. jalan nanti ada Pinggir-pinggir shelter. jalan. Sederhananya gini, Bogor ini kota hujan, Oke. ya kan? Yang kita juga sekolah dulu di SMA ya, Kang Uta, Iya, SD, SMP, SMA, pulang Iya, itu iya. kan neduh, Ah, kehujanan. Pulang basah lepek segala macam. Nah, dan angka pengendara motor itu luar biasa pertumbuhannya. Tiap tahun itu tambah 11% gitu ya. Dari data 2019 aja ada 300 ribuan motor. Nambah di- 11% per tahun. tiap tahun. Makanya saya sih suka ambil kesimpulan kayaknya rata-rata hari ini juga setiap orang Ya. kayaknya pada punya motor gitu. Ya, satu rumah kadang 2, 3. Kadang 2, kadang 3. Termasuk juga orang yang mungkin tidak mampu, kalaupun dia harus mengakses kendaraan yang paling bisa Motor. diakses tuh motor. Motor. Bisa pinjam, bisa sewa, atau juga ya ada ojek online, ada ojek segala macam, motor lah. Nah, itu berangkat dari hal sederhana, kemudian ada tempat berteduhnya. Seru unik nih. Ada ya. tempat berteduhnya. Termasuk kan gini, walaupun dia bawa jas hujan, untuk dia neduh kan dia juga perlu untuk Persiapan, prepare untuk ya. persiapan prepare juga ada tempat. Nah, itu nanti akan dibangun di jarak luas berapa kilometer gitu ya, di area perkotaan sampai nanti ke agak masuk juga ke daerah-daerah. Daerah-daerah. Nah, itu nanti edit value-nya banyak tuh dari tempat itu. Itu bisa ada outputnya ke PAD juga. Kita bisa Oh, jadi ada ini ya buat jualan promosi di situ ya. bisa banyak kreatif bagaimana cara kita meningkatkan PAD itu kan harus ada terobosan juga. Berarti UMKM bisa promosi di situ ya? Bisa banget ya. Bisa. Tujuannya nanti itu. Jadi tempat neduh yang nyaman, Nyaman. juga ternyata punya output gitu kan. Secara jangka menengah dan jangka panjangnya bisa meningkatkan PAD. Ya. Itu tempat yang dibangun sederhana di trotoar, tidak mengganggu pejalan kaki, tapi juga semua orang itu bisa neduh karena itu tadi Bogor kota hujan, pengendara motor banyak, diperhatikan juga dong gitu. jangan. Saya juga dulu bingung kalau hujan itu suka pengen neduh di mana gitu kan. Kalau di kantong lagi nggak bawa uang juga suka malu ya kalau neduh di minimarket, mau di kafe, numpang neduh gitu tapi kagak jajan gitu. Nah, ini udah kita fasilitasin gitu. Shelter itu ya. Iya di shelter itu. Tuh teman-teman tuh. Nah, Kang Felix, saya tuh dari kecil dari Bogor sampai sekarang besar juga sering ke Bogor. Udah hampir 33 tahun ya. Cukup merasakan lah ada pergeseran sosial di Kota Bogor ya. Di era modernisasi kayak punten mangga tuh udah hampir agak hilang. Iya. Nyium sapa juga dirasa kurang. Ada nggak? Itu kan pergeseran sosial yang mungkin diakomodir melalui program. Ada nggak sih di situ? Ya, kalau berbicara pergeseran sosial tadi soal tentang tegur sapa, tentang ya apa ya, kultur silaturahmi kali ya, kultur silaturahmi yang dulu tuh sebenarnya agak intens ya antara tetangga segala macam. Sebenarnya gini, kita juga melihat ada hal yang positif, itu sebuah hal yang harus dilanjutin ya. Kita juga ada keberlanjutan. Misalnya itu kan sebenarnya bisa diakomodir lewat fungsi ruang terbuka hijau. Oke. Ruang terbuka hijau itu bisa jadi semacam taman, bisa jadi alun-alun, bisa itu intinya ruang terbuka lah untuk aktivitas warga gitu kan. Ada nih kebetulan nih Kang Uta nih di kita, alhamdulillah ada program alun-alun kampung. Alun-alun kampung. Alun-alun kampung. Jadi gini di Kota Bogor banyak nih sekarang dibangun taman-taman. Cuman rata-rata terpusat di perkotaan. Ya, terpusat. Bisa terlihat cantik, terlihat indah sama wisatawan. Oke deh, fungsi itu dapat. Oke. Tapi fungsi sosial yang lebih sifatnya itu lebih punya value, saya kira ini harusnya tidak cuma hanya sekedar di perkotaan. Geser dong masuk. Kelurahan-kelurahan, ke RT RW, ke perkampungan-perkampungan. Ini di setiap kecamatan atau setiap desa? Kelurahan kalau yang alun-alun kampung. Setiap kelurahan bakal ada? Iya, istilah kita malah kan kampung. Satu kelurahan tuh bisa ada 1, 2, 3 kampung. Gitu kan. Administratifnya RW. Iya, jadi banyak lah. Saya juga ngalamin masa kecil itu ya. Yang kemudian tidak ada lagi lapangannya, sekarang udah jadi perumahan misalnya kan. Iya. Nah, hal-hal yang semacam itu, pembangunan segala macam kan. Nah, kita di alun-alun kampung ini luar biasa, saya kira ada sebuah nilai tambah yang luar biasa terhadap kualitas manusia nanti ke depannya.
karena tadi di alun-alun kampung itu satu kita sediakan untuk aktivitas fisik anak. Dan hari itu aja iya, yang hari ini kan ya semua juga tahu lah, depend on gadget kan akhirnya orang anak-anak itu, karena memang sebenarnya ya satu tadi kemajuan zaman, yang kedua juga sarana prasarananya mungkin gitu kan Uta kan kalau ya dulu opsi kita tuh selalu ada dulu saat kita lagi keranjingan main game gitu kan di warnet, keranjingan main PlayStation di salah satu rumah teman kita yang sudah punya PS dengan orang tuanya, tapi tetap ada waktu sore, ada waktu pagi kita masih main bola, masih ngebolang gitu kan. Iya, ini sekarang ini kan yang mungkin tadi ya ada kaitannya juga nanti soal masalah kebersihan lingkungan dan lain sebagainya lah. Nah ini semua ada di program kita, tapi saya mau spesifik sedikit menjelaskan soal alun-alun kampung. Nah alun-alun kampung ini tadi dibangun di area yang cukup representatif karena hari ini juga masih banyak lahan-lahan itu yang kalau saya kemarin ikut kegiatan belusukannya Kang Eka atau juga memantau kegiatan ngariung sehatnya dokter itu biasanya kan di ruang-ruang terbuka tuh, di lapangan-lapangan yang ya kumuh situasinya, nggak ada sentuhan pembangunan. Nah nanti di situ kita ada bikin ruang serbaguna. Ruang alun kampung itu. Di alun kampung. Gedung serbaguna. Gedung serbaguna yang bisa dipakai oleh warga bebas. Boleh dipakai sama warga. Nanti dikelola sama pemuda setempat, dikelola sama Karang Taruna setempat, yang bisa juga jadi arena mereka untuk bisa mengelola sesuatu ya, punya aktivitas dan punya kegiatan. Di situ ada ruang serbaguna, orang bisa pakai kalau anaknya lagi sunatan, mahal sewa gedung, pakai. Bisa dipakai nikahan. Ya kan nikahan, bisa dipakai yang memang ya presentatif misalnya ya dengan ukuran yang ada. Tapi kan kadang-kadang juga orang di rumah kan suka nutup jalan. Nah ini kan juga problem, ini nggak perlu, cukup nanti di situ. Nah, terus ya tadi ada lapangannya. Nah ditambah lagi juga kita juga tidak anti terhadap kemajuan teknologi. Wifi sih kita pasang. Serius. Kita dan pasang. gratis itu. Free. Karena kan tadi banyak kan di tiap alun-alun itu, di tiap alun-alun kampungnya. Kan banyak kan anak-anak sekolah sekarang juga kan beberapa udah ada yang butuh kan, karena harus pakai tablet, pakai tab gitu kan, tab. Jadi bisa di situ juga itu kalau memang ternyata belum beli kuota atau internet di rumahnya mati. Habis kuota itu kalau alun aja gitu ya. Alun-alun aja. Kan kumpul sama teman-teman nih. Jangan-jangan ya akhirnya setelah selesai tugasnya nggak pulang ke rumah langsung main game lagi, main bolanya. Main petak umpetnya, main cing bentengnya. Ini kearifan lokal yang terus terang kita rindukan. Kita rindukan dan saya pengen anak-anak kita, mungkin cucu kita nantinya juga merasakan apa yang kita rasain. Apa yang kita rasakan yang banget. Penuh dengan nilai, saya kira kan hal-hal kayak gitu. Itu nanti kita juga coba jawab persoalan-persoalan itu. Terus di alun-alun itu tadi ruang serbaguna, ada fasilitas wifi, ada ruang terbuka ya. Dan rapi lah. Oh sama juga ada fungsi ekonominya juga. Ada space nanti bisa buat UMKM. Oh UMKM juga ada di situ. Bisa dagang, bisa apa kalau rame kan nanti tempatnya. Ya ada titik kumpul lah, ada titik kumpul warga RT RW mau rapat di ruang serbaguna itu. Ini memang ada pergeseran sosial tadi yang Kang Uta sampaikan ya. Ya makanya kita memang ini butuh rasionalitas ya dalam memanfaatkan kontestasi pilkada ini. Saya kira memang harus terpilih itu ya memang yang memikirkan hal-hal kayak gitu ya. Makanya saya sangat semangat gitu untuk gimana cara memenangkan referendum Kang Eka, karena bukan kemenangan Rendra Eka semata. Ini kepentingan kita semua kok as a citizen gitu kan, as a society at Bogor City gitu kan. Perlu ya. Oke itu teman-teman, ada berapa tadi programnya Kang Felix keseluruhan tuh? Ada 23 teman-teman bisa program cek. utama, 5 program unggulan lah kalau bahasa kita. Bisa dicek sama teman-teman, bisa ditelaah lebih dalam nanti programnya. Nah Kang Felix, program dirasa unggul dari paslon lain nih. Ketika terpilih, visi misi program itu kan dilaksanakan masih misteri nih. Iya kan masih misteri. Contohnya kayak saya nih, saya ingin bangun subuh, ingin ke masjid. Itu kan misteri besok bakal bangun subuh. Butuh faktor keinginan yang kuat, dorongan yang kuat untuk bangun subuh itu. Nah, kira-kira
political will dari kedua paslon ini apakah kuat? Nah, kita perlu ada patokan untuk kita pegang sebagai bahan patokan kita memilih. Bisa dijelaskan nggak? Itu kan agak sulit ya. Iya. Itu betul. Saya setuju banget ya. Nggak selalu apa yang direncanakan itu kemudian bisa direalisasikan. Oke. Tapi ada salah satu indikator yang bisa kita lihat dari konsistensi orang. Oh, konsistensi orang. Konsistensi Oke. orang itu dari mana kita ngelihat track record saya kira. Track record, oke. Track record kayak bicara hari ini ya. Siapa sih paslon yang sudah terbukti misalnya Oke. bisa buka lapangan pekerjaan? Kalau menurut saya kan Rendra sama Udah Kang buka. Eka, artinya kan mereka kan pengusaha kan. Oh, Kayak kalau oke. Kang Eka itu kan di media strategik, di media luar ruang, apa segala macam ya dia punya karyawan puluhan. Dokter itu bahkan kliniknya beberapa sampai urusan yang lainnya itu udah ratusan gitu tenaga kerja. Kerjanya ya. Artinya kan dan kemudian bisnis mereka ini sustain more than 5 years. Rata-rata ini kan juga nggak hal yang nggak mudah. Nggak mudah. Kayak saya juga kan entrepreneur kan. Dulu saya juga sering tuh jatuh bangun gitu kalau membangun usaha dan sering kali gagal, bangkrut dan mungkin ya teman-teman kita juga banyak lah yang begitu kan. Ya, karena tadi butuh ada konsistensi, butuh keseriusan dan keinginan yang kuat tentunya. Selain juga kita melihat dari tadi track record dan lain sebagainya tentang agar apa yang direncanakan ini bisa terrealisasi. Nah, tentu memang makanya terutama peran partai politik ya kan kemudian yang hari ini menjadi pengusung, peran para relawan, simpatisan, warga masyarakat itu juga kemudian ketika nanti sudah terpilih paslon yang kita dukung, kita juga harus menjalankan fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasannya, fungsi mengingatkannya, fungsi yang sifatnya itu menegurnya bahkan mungkin gitu kan. Gampang nggak diingetin, dokter? Saya kira harus gampang karena nanti bicaranya bukan personal antara dokter dengan tim ses, bukan bicara antara Kang Eka dengan Felix atau dengan yang lain-lain, tapi bicaranya kan antara pejabat publik dengan warganya, masyarakatnya, dengan publiknya, gitu kan yang mekanismenya pertanggungjawabannya publik. Dan tapi insya Allah saya kira ini semua memang balik lagi ke political will karena juga tidak ada yang sulit-sulit amat untuk bisa dieksekusi ketika memang jabatan tersebut dipegang, kewenangan tersebut dipegang, saya kira bisa dan itu tadi tentu dukungan juga dari kekuatan politik mungkin di parlemen dan dari masyarakat juga saya kira akan kuat karena memang ini sesuatu yang memang bermanfaat gitu loh. Jadi apa alasannya lu nolak? Apa alasannya lu nggak setuju? Gitu. Kalau misalnya kita membangun kampung, alun-alun kampung gitu kan. Tadi udah kita bahas kupas manfaatnya, fungsinya, baik secara sosial, budaya, dan lain sebagainya ya kan. Nah, dan dukungan publik juga penting, kritik juga penting. Dengan track record yang tadi Kang Felix jelasin, Dr. Rendra udah membangun beberapa usaha ya dan konsisten selama 5 tahun yang membuka lapangan pekerjaan. Eka Maulana juga sama ya. Dan itu jadi patokan kuat Kang Felix dan patokan teman-teman juga bahwa political will pasangan ini kuat ya, Kang Felix ya. Dari situ ya, teman-teman juga bisa cari korek-korek lagi tentang Dr. Rendra sama Eka Maulana. Iya, masih ada waktu. Iya. Pemilihan. Iya, itu teman-teman tuh. Nah, Kang Felix, sekiranya di depan itu ada warga Kota Bogor yang nonton, ya, ada pesan-pesan nggak buat mereka? Oke, mungkin langsung aja ya. Ini juga sudah mau menjelang pemilu dan sudah juga mau masuk ke hari tenang, di mana juga nanti paslon juga memang ada aturannya dan memang bukan waktunya lagi berkampanye. Dalam momentum ini, ya mudah-mudahan masyarakat Kota Bogor adalah insya Allah saya yakin merupakan pemilih yang rasional, pemilih yang juga bisa ikut menentukan solusi dari masalah-masalah yang ada, gitu kan, tinggal dirasakan sendiri. Hari ini bagaimana, seperti apa, solusinya ada di siapa, harapannya ada di mana, gitu kan. Maka waktunya sama-sama kita memberikan kesempatan. Insya Allah pada tanggal 27 November 2024 kita sama-sama datang ke TPS dan kita pastikan kita coblos paslon nomor 5. Karena sudah waktunya Bogor glowing. Oke, itu teman-teman podcast saya dengan Kang Felix Mata, juru kampanye dari pasangan Dr. Rendra dan Eka Maulana. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman dalam memilih
pemimpin Kota Bogor ke depan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.